3 hari terus menerus bi'ashri Dzulhijjah, setelah 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Jadi sebenarnya masih bisa, masih boleh untuk menyembelih di hari tasyrik. Cuman kebiasaan kita ya pas ketika 10 Zulhijjahnya ya biar masih momentumnya gitu. Enggak ketinggalan momentum. Ya. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya, dan disukai ya, ketika penyembelihan ini 5 hal. Apa saja? Jadi ini babnya bab mustahab yang disukai. Al-awwal ahaduha at-tasmiyah. Yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Fayaqulu dzabih bismillahirrahmanirrahim. Maka penyembelih tadi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi halal madbuh. Tetapi kalau saya lupa, ini yang menyembelih lupa, halal madbuh, masih halal, hewan sembelihannya masih boleh ya. Karena ini sifatnya masih mustahab, yang disukai. Watsani as-salatu 'alan nabi. Kemudian setelah membaca basmalah, yang kedua adalah yang disukai adalah membaca salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang paling singkat Allahumma shalli ala Muhammad. Mau panjang terusan wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi jangan panjang-panjang banget. Nanti enggak cukup waktunya buat nyembelih. Yang banyak-banyak banget. Ya, salat yang biasa. Jangan salat Ibrahimiyah dibaca, itu cukup panjang juga itu salat Ibrahimiyah. Salawat yang singkat ya. Salawat. Wa yukrahu ayajma'a baina ismillah wa ismi rasulih. Dimakruhkan, disatukan, dikumpulkan penyebutan antara nama Allah dan Rasulnya. Makanya terpisah bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian salawat. Tidak dibarengkan, tidak dibarengin bacanya. Kenapa? Karena makruh mengumpulkan nama Allah dan Rasulnya. Di sini dikatakan, dijelaskan, la yajuzu lahu dzalika lihamihi at-tasyrik. Khawatir ada asumsi menyandingkan Allah dengan Rasulnya atau menyekutukannya. Menghindari orang-orang yang enggak paham untuk menganggap bahwasanya kedudukan Allah dan Rasul itu adalah sama. Wasalits istiqbalul qiblah. Ketiga yaitu menghadap kiblat. Dihadapkan hewan ini ke kiblat. Biasanya berarti kakinya menghadap kiblat, selonjor ke kiblat. Mau kepalanya di utara, di selatan, itu yang penting menghadap kiblat. Kadang penyembelih tergantung enaknya. Cuman kalau saya biasanya kepalanya itu di sebelah utara, karena bisa dipegang oleh di tangan kiri. Tangan kanan pegang golok sembelihan. Berarti usahakan cari yang nyembelihnya itu yang kanan, jangan yang kidal. Yang nyembelihnya setan berarti kalau kidal itu ya. Selatan utara. Kepala selatan ya, kepala selatan. Pokoknya sebelah kiri lah. Selatan berarti ya. Selatan. Fadzabihu tadi istiqbal qiblah bidzabihah ay yuwajjihu adzabih madhbaha lil qiblati wa yatawajjahu huwa aidan, yaitu hewan kurban tadi dihadapkan ke kiblat dan penyembelih pun menghadap kiblat. Jadi harus menghadap kiblat ya.
Warabi'u at-takbir ay qabla tasmiyah au ba'daha salasan. Membaca takbir baik sebelum membaca basmalah atau setelahnya juga boleh. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim boleh. Atau Bismillahirrahmanirrahim, salawat, kemudian takbir boleh. Sebelum ataupun sesudahnya diperbolehkan. Salasan 3 kali. Kama qala al-Marudi, sebagaimana dikatakan Syekh Al-Marudi. Wal khamisu ad-du'a'u bil qabul. Yang kelima, disukai juga, mustahab juga berdoa agar dikabulkan, agar kurbannya diterima. Fayaqulu dzabih Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Maka berkata penyembelih tadi, ya Allah, ini darimu dan kepada engkau, maka terimalah, fataqabbal. Kalau dia nyembelih buat dirinya sendiri, fataqabbal. Atau hadhil udhiyah nikmatum minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Ya Allah, inilah kurban nikmat darimu kepadaku dan sebagai bentuk taqarrub kepadamu, maka terimalah dia. Ini doanya. Kalau buat sendiri. Kalau orang lain berarti ya disebutkan namanya Allahumma hadhihi, siapa? Kurbannya siapa? Minka wa ilaika fataqabbal. Tahu yang doa yang tadi? Hadhi udhiyatu, siapa? Sebutkan namanya. Nikmatan minka ala bapak siapa? Wa taqarraba biha ilaika fataqabbalha minhu. Minha. Minhum kalau buat lebih dari satu. Ya. Minhu laki-laki, minha perempuan. Minhum untuk sekeluarga, atau yang patungan sapi 7 orang, minhum. Minhum. Yang terakhir, lembar yang terakhir, halaman terakhir. Wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyah al-manzurah. Bal yajibu alaihi at-tasadduq bi jami'i lahmiha falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha. Maka dilarang bagi pekurban yang karena nazar. Jadi kurbannya karena nazar. Itu memakan seluruh daging kurban, enggak boleh. Jadi kalau ada pekurban yang kurbannya karena dia bernazar, misalnya, ya Allah, kalau misalnya anak saya nih lulus wisuda, saya mau kurban tahun ini, lulus, maka pekurban tadi enggak boleh sama sekali memakan daging kurbannya. Kenapa? Karena dia kurbannya nazar. Maka seluruhnya dikasihkan kepada fakir miskin. Disedekahkan semua dagingnya, baik tanduknya, tulang, kulitnya, semuanya disedekahkan. Kemudian wa ya'kulu minal udhiya al mutatawwi biha sulusan alal jadid, ya. Maka orang yang berkurban sunnah baru diperbolehkan, itu pun hanya tidak lebih daripada 1/3. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kadang kan ada pekurban yang minta bagiannya lebih dari 1/3. Nah, ini diingetin sama panitianya ini harusnya, Pak, jatahnya 1/3 gitu. Kadang-kadang kaki belakang dua-duanya paha. Itu udah habis, kalau kambing itu udah habis sudah. Udah lebih dari 1/3, bahkan hampir setengah, karena kan bagian daging itu banyak di kaki bagian belakang, paha bagian belakang. 1/3 sulusan untuk sekedar
menyicipi keberkahan daripada hewan kurbannya boleh sepertiganya, enggak lebih daripada itu, sulusan. Terus wa masulusani faqila yatasaddaqu bihima wa rajjahu an-Nawawi fi tashihin tanbih wa qila yuhdi sulusan lil muslimin al aghniya wa yatasaddaq bi sulusin alal fuqara'i min lahmiha wa lam yurajjih an-Nawawi fi rawdah wa asliha syai'an min hadainil wajhain. Jadi 2/3 lagi kemana? Ya dibagikan, sepertiganya boleh kepada fakir miskin, sepertiganya boleh kepada kalangan agniya, juga boleh dari kaum muslimin, juga boleh diperbolehkan menurut pendapat Imam An-Nawawi. Pun juga boleh bagi yang bertabarruk. Tadi yang patungan tadi boleh mendapatkan bagiannya sepertiga. Jadi ada beberapa orang patungan beli kambing, maka sepertiga bagian itu adalah untuk yang patungan tadi juga boleh bertabarruk. Wala yabi'u ayahrumu 'alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiyah. Tidak diperbolehkan bagi seorang pekurban untuk menjual bagian-bagian daripada hewan kurban, ai min lahmiha wa sya'riha au jildiha, dari baik itu dari dagingnya atau bulunya atau kulitnya. Wa yahrumu aidan ja'luhu ajratan lil jazzari walau kanatil udhiyah tatawu'an. Dan juga diharamkan pula menjadikan daging ini sebagai upah bagi penyembelih binatang. Ternyata enggak boleh, Pak. Penyembelih dapat bagian daripada daging. Maka kalau mau ngasih pun niatnya jangan karena dia nyembelih. Udah aja niatnya biasa bagian daripada kaum muslimin berarti kan. Jumlahnya samain, enggak dibedain gitu ya. Orang-orang dapat sekilo, ya dia juga dapat sekilo. Kalau dilebihkan ini berarti sudah seolah-olah kita membayar upah kepada penyembelih tadi, sama harusnya. Yang lain sekresek juga dapatnya. Jangan dilebihkan. Yuhram, karena tidak boleh, diharamkan. Wa yut'imu hatman minal udhiyah al-mutatawwi' biha al-fuqara wal masakin wal afdal at-tasadduq bi jami'iha illa luqmatan aw luqman yatabarrakul mudahi bi akliha fa innahu yusannu lahu dzalika. Jadi yang disunahkan itu sebenarnya semuanya dibagikan kepada fuqara dan masakin, dan pekurban hanya menyicipi sedikit bagian saja atau kurang dari sepertiga, sekedar untuk mendapatkan yatabarrak fihi, mendapatkan keberkahan dari hewan kurbannya tadi. Itu afdolnya. Tapi sepertiga pun masih diperbolehkan. Tapi afdolnya semuanya dibagikan dan hanya menyicip, ya namanya menyicip kan gak banyak-banyak, sekedar saja. Itu yang disunahkan. Yusannu, dan hal itu disunahkan baginya. Wa idza akala al-ba'dha wa tasaddaqa bil baqi hasala lahu thawabu tadhiyah bil jami' wa tasadduq bil ba'd. Ya. Maka kalaupun yang pekurban tadi itu mengambil setengahnya, ba'du ini berarti sebagian besarnya, setengahnya. Wa tasaddaq bil baqi, kemudian dia menyedekahkan sisanya, maka tetap dia mendapatkan nilai pahala kurban dan nilai sedekah setengah daripada yang disedekahkan. Jadi nilai pahala kurbannya dapat, tetapi nilai sedekahnya setengah daripada itu. Wa tasadduq bil ba'di. Kalau yang semuanya berarti nilai pahala kurban dengan sedekah full. Kemudian ada pertanyaan di sini, kenapa hanya hewan itu saja yang boleh dikurbankan?
unta, sapi, kambing atau domba. Karena dikatakan di sini, dijelaskan di sini bahwa minan na'am tadi ya. Ayatnya yaitu berbunyi mana tadi? Likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tiap-tiap umat dijadikan manasik, tempat manasik ibadahnya, agar mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan rizki pada mereka dari bahimatul an'am, dari hewan yang diternak, bahimatul an'am. Dan di dalam hadis dijelaskan belum ada riwayat Rasulullah SAW berkurban selain daripada hewan yang telah disebutkan tadi. Apakah Rasulullah punya berkurban dengan ayam onta? Kan ada ayam onta itu ya, besar. Tapi nggak pernah Rasulullah ayam onta. Maka sehingga hewan kurban itulah yang dijadikan kurban. Maka kalau ayam nggak bisa, burung nggak bisa. Hewan berkaki 4, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, demikian hadirin sekalian pembacaan kitab Fathul Qarib bab kurban. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ini. Amin Allahumma. Ya. Gimana? Boleh tidak? Di sini dikiaskan. Imam Ramli mengatakan, wa yahtamilu annal murada bihim ma yajma'u nafaqatan munfiq wahidin walau tabarru'an wa farraqa baina ma huna wal waqfu wa fi ahli bait man talzimu nafaqatuhum in ta'addadat al buyut. Jadi intinya adalah menurut Imam Ramli yang dimaksud dengan ahlul bait adalah orang-orang yang wajib diberikan nafkah oleh orang yang pekurban tersebut meskipun tidak serumah. Artinya kalau dikiaskan di sini boleh, boleh untuk membagikan, misalnya asalkan misalnya di Candaloka kurban sudah didata 200 yang dapat misalnya. Kemudian ada kelebihan, itu boleh dibagikan kepada di luar Candaloka boleh. Yang penting yang diutamakan yang terdekat dulu. Al-aqrab wal aqrab. Yang terdekat dulu. Baru ketika ada kelebihan itu dialokasikan kepada di luar Candaloka boleh. Berdasarkan kiasan pendapat Imam Ar-Romli tadi. Jadi satu keluarga bukan hanya yang tinggal serumah saja, tetapi yang dinafkahi, tetapi walaupun dia beda tempat tinggalnya itu adalah termasuk yang wajib dinafkahi. Itu keluarga. Ada berapa pendapat ya? Apakah boleh untuk non muslim? Ada yang membolehkannya, ada yang tidak membolehkannya. Nah, terserah nanti, tergantung bagaimana hasil musyawarah panitia nanti mau yang mana. Ya. Nah, umumnya di kita ini biasanya dari kambing dan kurban sapi itu dipakai untuk manusia. Dikembalikan pada akad awalnya. Karena dari pendapat sini kan tidak boleh
melebihi daripada sepertiga. Maka tergantung panitia ini akad dengan yang pekorban tadi, pedohi tadi. Apakah diperbolehkan untuk diambil sebagian dagingnya untuk dimasak sebagai tabarukan tadi. Tabarukan itu boleh kalau ada akad di awal. Kalau tanpa sepengetahuan pekorban itu yang tidak boleh. Masuk kepada kategori tadi ini yang memberikan upah. Ya, niatnya sebagai upah buat panitia, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau dia sebagai tabarukan untuk mengambil berkah daripada daging hewan korban, ini masih diperbolehkan gitu Pak Haji. Insyaallah. Misalkan kemudian ada akad dari pekurban, ini siapa dari pekurban yang membolehkan bagian dari hewan kurbannya untuk dijadikan dimasak buat makan siang sama-sama ya, bukan panitia istilahnya, berjamaah. Iya, berjamaah. Niatnya itu tadi buat tabarruk, mengambil tabarruk dari daging kurban. Iya, harus izin kepada pekurban. Di awal. Seperti di di asyurur itu di awal siapa yang dari pekurban yang bersedia untuk memberikan hewannya untuk kita olah jadi masakan, maka beberapa nama menyetujui gitu. Baru kemudian kita laksanakan insyaallah. Ini kebiasaan juga nih yang biasa kan si tukang nyembelih itu ya, minta kulit, minta ini. Ya. Hal itu kan udah lebih dari dari bagian kalau misalkan dibagikan ke masyarakat. Iya. Itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Jatuhnya di sini kan tidak boleh, berarti melebihkan daripada yang semestinya, itu berarti bisa dikategorikan memberi upah, berarti ya, jatah lebih kan gitu, upah. Kalau bukan upah tapi bentuknya hadiah gimana? Hadiah, kalaupun mau menghadiahkan, seandainya tidak hal itu tidak seperti jeroan biasanya ya, atau bagian kaki kambing itu kan nggak ada yang mengambil, itu boleh dipersilakan, tidak masalah. Daripada susah misalnya, ya udah dikasih aja lah. Kebanyakan tukang jagal sama tukang yang nyeset yang itu beda tuh. Iya. Jadi kadang-kadang satu kepala mintanya kayak gitu. Iya. Itu mintanya itu Oh maksudnya. iya. Ya, boleh lah ini ditertibkan lagi lah di akad awalnya lagi kepada tukang jagalnya, disampaikan saja bahwa ini semua bagian daripada hewan kurban harus dibagikan. Ya. Jadi termasuk kepalanya pun dagingnya itu juga diambil sehingga tinggal tulang tadi. Sudah nggak boleh. Dan upah ini adalah di luar daripada kurban biasa, dia usahakan. Jangan mengambil daripada, misalnya, makanya perlu panitia itu ketika kurban harganya berapa, maka lebihkan buat upah tadi. Misalnya harga kambingnya 2 juta, maka yang pekorban diminta untuk melebihkan 150.000 untuk upah penyembelihan. Jangan kemudian akadnya harga hewan kurban misalnya 2 juta sudah termasuk, itu jangan. Karena nggak bisa memisahkan nantinya mana haknya buat kurban, mana yang buat upah penyembelihan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim boleh, Bismillahi Allahu Akbar juga boleh. Yang penting tasmiyah, ada tasmiyah itu kan kalimat bismillah. Bismillah. Demikian, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kita sempurnakan dengan baca alhamdulillah dan kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.